Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haira, apa kabar? Baik. Apa kabar Haira? Baik. Baik, teman-teman apa kabar semuanya? Baik. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara lahiran normal. Nah, alhamdulillah 2 kali saya itu melahirkan dengan cara melahirkan normal atau tanpa ini ya, tanpa tindakan gitu. Nah, di setiap melahirkan atau setiap kisah anak itu memiliki ceritanya masing-masing ya. Saya di sini tidak mengatakan kalau wanita yang melahirkan secara sesar itu tidak sempurna. Tidak semua wanita yang melahirkan itu adalah dengan semua perjuangan, baik itu normal maupun sesar, itu memiliki perjuangan yang hebat menurut saya, dan mereka mudah merasakan yang sakit luar biasa. Nah, kemarin waktu saya melahirkan yang pertama, Haira, di tahun 2018, itu satu ruangan 3 orang. 3 orang, saya di BPJS ya, di kelas BPJS itu kelas nomor 2, tapi saat itu penuh, jadi saya dimasukkan untuk di ruangan yang BPJS biasa. Oke, di mana aja, yang penting saya lahiran bisa selamat gitu, dua-duanya selamat, tidak kekurangan apapun. Nah, itu mau di mana aja lahirannya bebas. Nah, di satu ruangan itu ada 3 ibu-ibu yang melahirkan barengan sama saya. Saya itu di tengah-tengah. Di sebelah kanan saya melahirkan anak laki-laki, sebelah kiri saya juga melahirkan anak laki-laki, dan saya di tengah melahirkan Haira waktu itu. Dan alhamdulillahnya saya melahirkan secara normal. Di samping kanan dan kiri saya teman itu melahirkan dengan tindakan sesar, dan itu katanya sakitnya luar biasa. Dan saya lihat emang benar, setelah mereka lahiran itu mereka tidak bisa langsung berjalan atau tidak bisa langsung duduk, mereka harus istirahat berbaring kalau nggak salah ya. Dan mereka tuh semuanya dibantu sama ibunya kalau nggak salah ya, ganti popok apa semua itu dibantu. Bahkan setelah berapa jam gitu baru boleh kamar mandi ya gitu, kurang lebih ya. Salah ya, itu yang sesar. Tapi di sini saya akan berbagi untuk untuk melahirkan secara normal. Nah, dan bagaimana tipsnya untuk saya sendiri ketika saya mengetahui saya itu hamil. Nah, di masa kehamilan itu saya sudah sering mengajak bayi saya di dalam perut atau janin saya, berkata, ayo dek, kita nanti semangat ya, sehat-sehat di dalam, nanti kita dede di dalam perut berjuang, mama juga berjuang, kita sama-sama berjuang lahiran secara normal, semoga kita selamat dan dimudahkan sama Allah. Nah, itu terus di setiap hari atau sesering mungkin kita ajak bicara janin kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah pastinya doa ya, di setiap kita sholat ataupun apapun itu, kita berdoa minta untuk Allah semoga dimudahkan. Kalaupun kita boleh meminta, kita minta lahiran normal, karena menurut pengalaman dari teman-teman yang sudah melahirkan normal dan sesar, itu katanya lebih enakan normal, karena pas setelahnya melahirkan itu dia bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi saya termotivasi untuk melahirkan normal. Jadi yang pertama adalah doa, dan kedua itu ajak janin saya berbicara seperti itu tadi, dan setelah kita ajak bicara, berdoa, yaitu yang terakhir adalah senam. Olahraga ibu hamil itu penting banget ternyata, dan
saya beberapa kali mengikuti senam hamil gitu ya, tapi saya rutin dari trimester pertama sampai trimester ketiga sampai mau lahiran itu saya rajin untuk olahraga kehamilan atau senam ibu hamil. Itu sendiri saya nanti kalau saya ada waktu saya akan bikin video untuk tutorial atau caranya olahraga ibu hamil gitu ya. Nah, kita nggak boleh paksakan untuk olahraga itu harus bagaimana, tapi semampu kita gitu. Nah, dan alhamdulillahnya untuk melahirkan Haira waktu itu sangat mudah. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah itu. Jadi diam dulu kakak. Nah, itu dia tips 3 itu dari saya untuk lahiran normal, dan alhamdulillah untuk lahiran kedua juga saya normal gitu. Tapi untuk lahiran kedua, anak kedua, karena saya sambil ngasuh si kakak, waktu itu si kakak umur 9 bulan saya sudah hamil lagi, untuk olahraga saya kurang, dan saya jarang mengajak janin saya itu berbicara soal itu, soal ayo kita lahiran normal gitu-gitu ya. Saya jarang ngajak bicara, dan untuk di trimester ketiga itu baru saya ayo, dan di 36 minggu ya, 36 minggu itu bayi saya masih songsang, saudara-saudara, teman-teman. Posisinya tuh masih songsang, dan 36 minggu kan itu rawan banget ya, masih songsang, posisi masih di USG masih songsang. Nah kan di usia kehamilan 36 minggu itu masih belum sempurna posisinya, tapi dokter yang menanganin saya waktu itu memberikan semangat, ayo Bu semangat, ajak janinnya berbicara, nanti semoga bisa lahiran normal. Terus itu kan 2 minggu sekali ya kalau nggak salah, setelah itu tuh kita selalu cek gitu ya, dan diberikan latihan gitu ya untuk senam hamil, cara-caranya. Saya semangat itu, dan di kehamilan kedua badan saya itu sampai 70 lebih lah, 80 ya. Besok lahiran tuh saya ditimbang, berat badan saya 80 gram dan 80 kilo ya, 80 kilo maksud saya, bukan 80 gram, 80 kilogram. Nah itu kan berat banget, mau gerak itu mager banget, susah gitu ya, karena saya kelebihan berat badan. Entah kenapa bisa sebesar itu badan saya, dan janin saya juga besar. Nah di usia kehamilan 37 minggu itu cek lagi kan, 36, 37 itu posisi udah bagus, cuman dia belum masuk ke pinggul pemirsa. Itu saya udah was-was banget. Saya dikasih tahu sama dokternya itu, bidannya, ayo Bu semangat, ini kurang beberapa lagi loh, kalau enggak masuk ke pinggul itu bakal kesusahan. Kepala belum masuk pinggul itu kan berarti masih bisa goyang ke sana kemari. Nah dari situ saya tuh berdoa terus, berdoa dan ngajak bicara, ayo nah, ayo semangat, kita nanti itu ya bantu mama ya, kita lahiran normal ya. Nanti yang muda di dalam mau berjuang, mama juga berjuang, kita berdua sama-sama berjuang agar bisa lahiran normal dan selamat dua-duanya, begitu terus sambil berdoa dan sambil olahraga, sambil senam ibu hamil tadi ya. Nah di usia kehamilan 38 minggu saya cek, tetap posisi belum masuk ke kepala belum masuk ke panggul, tapi saya tetap berusaha untuk senam ibu hamil di trimester ketiga itu. Setiap hari saya lakukan senam. Mendekati lahiran itu sudah pecah ketuban, dibawa ke rumah sakit, tetap belum masuk ke panggul kepala saya sudah pasrah, dan kurang 10 menit lagi itu sudah mau dirujuk ke rumah sakit besar waktu itu untuk melakukan tindakan sesar. Dan itu saya sudah pasrah, mungkin jalan lahiran anak yang kedua mungkin harus sesar, jangan saya, tapi saya tuh masih
masih dalam hati, ayo semangat nah, kita harus bisa lahiran normal, bantu mama ya. Dalam hati itu mau lahiran tuh seperti itu, sambil saya berdoa, sambil ya Allah mohon gitu ya, sambil dalam kepasrahan saya sambil berdoa. Dan kurang 10 menit mau berangkat, udah siap semua mau berangkat ke operasi sesar itu, saya ngerasa kok kayak ada dorongan gitu. Saya panggil itu bidannya, dokternya, dok ini kayaknya saya kepalanya udah keluar gitu. Diperiksa lagi, ternyata alhamdulillah emang iya ayo semangat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan saya alhamdulillah lahiran normal. Nah itu dia ya, setiap anak punya kisah lahirkan sendiri, tapi kita sebagai manusia tetap berusaha dan berdoa. Itu aja sih, tetap ya, berdoa dan berusaha itu tetap yang kewajiban kita, dan selepasnya itu kita pasrahkan. Alhamdulillah saya 2 kali lahiran normal dan diberikan kemudahan, dan setelah lahiran saya bisa sehat, bisa beraktivitas, dan bisa mengurusin anak-anak saya tanpa harus merasakan yang sakit berkepanjangan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan saya doakan untuk ibu-ibu di luar sana yang sedang berjuang menanti kelahirannya, juga berjuang untuk mendapatkan momongan, semoga Allah memberikan yang terbaik. Oke, itu saja video dari saya, sharing saya hari ini. Kedepannya insya Allah saya sharing tentang tips atau cara untuk berolahraga senam ibu hamil agar melahirkan normal dan dimudahkan. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.